Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asra syahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhirul ayat. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan di dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal misalnya, kita diingatkan dengan Maulid Nabi. Bicara bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bicara bulan Ramadan, diingatkan dengan nuzulul Quran. Bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Dan kalau kita bicara bulan Muharram, tentu kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Hadirin jamaah salat yang saya hormati, dari 12 bulan Hijriah yang ada dalam Islam ini pula, mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulqaidah, maka ada 4 bulan yang Allah sebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang diharamkan. Hadirin yang saya hormati, kenapa bulan Muharram disebut sebagai salah satu dari minha arba'atun hurum, salah satu dari 4 bulan yang istimewa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini, dan hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat beberapa saja sebagai contoh. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam pada hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Adam adalah bapak moyang kita. Dosanya cuma satu, Allah keluarkan dari surga. Allah mengatakan, hai Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh menikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh. Kalau makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Dan jika pakai, pakailah yang kau senangi. Tapi satu saja yang saya minta, jangan dekati pohon huldi. Tapi itu kau tidak sanggup, maka keluarlah dari surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semenjak dikeluarkan dari surga itulah Nabi Adam alaihissalam bersujud selama 40 tahun. Sujud saja selama 40 tahun.
Apa yang beliau baca dalam sujudnya itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar atau doa Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Setiap kita, entah kecil atau besar, sengaja atau terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhan pendendam. Allah adalah Tuhan yang ramah dan rahmah. Kata Allah, hai manusia, dosamu banyak tapi ampunanku lebih banyak dan lebih besar. Salahmu besar tapi rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Subhanallah. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Contoh yang kedua adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan nun atas perintah Allah. Dibawa Nabi Yunus ke dasar laut. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan zulumatun salas. Artinya bertemu dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, dan gelapnya dalam perut ikan. Sehingga di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Karena meragukan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sujud di dalam perut ikan nun selama 40 hari. Apa yang beliau baca lagi di dalam sujudnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini istighfar atau doa Nabi Yunus alaihissalam. Hal ini terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian contoh yang berikut adalah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Nuh dari banjir yang luar biasa. Juga terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Begitu juga Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang dibakar oleh Raja Namrud. Juga terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Bebasnya Nabi Yusuf dari penjara, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Nabi Musa menerima kitab Taurat, diangkatnya derajat Nabi Daud alaihissalam. Allah anugerahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Semuanya terjadi pada bulan Muharram ini. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar pada Nabi dan Rasul yang terjadi pada bulan Muharram. Itulah sebabnya bulan Muharram disebut sebagai bulan yang mulia dan disucikan. Sehingga amalan